semuanya hancur. Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Ini saya peng-pengan ini. Ini saya kan punya sertifikat yang bikin siapa ini? Ini sertifikat yang bikin siapa ini ya Allah? Ini sertifikat yang bikin siapa? Pak Presiden, saya tolongin saya. Bener-bener saya tolongin ini. Ada buktinya ini, sertifikat saya lengkap ini. Kwitansi ada, sertifikat ada, pajak ada ini. Ini sih bikin siapa ini ya Allah? Saya nggak punya apa-apa udah hancur, saya udah hancur ya Allah Gusti Pangeran. La ilaha illallah. Ini saya hancur, nggak ada apa-apa. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Saiful. Ya, sahabat SZ, selamat datang di ruang kedaulatan rakyat di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Pak Paskah Irianto, Ibu Andi Neni, selamat datang di studio mini kita. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Ya, sahabat SZ, saya kira yang sering menonton channel-channel oposisi, Refli Harun, Edi Mulyadi, Ahmad Hosinuddin dan lain-lain, dua orang yang ada di depan saya ini sudah tidak asing tentu ya. Pak Paskah aktivis HAM, Bu Andi Neni aktivis perempuan dengan jam terbang yang sudah tidak diragukan lagi. Dan hari ini kita akan membahas tentang laut yang rusak, Pak. Ini katanya bentuk dari tergusurnya kedaulatan rakyat karena bibir pantai ini berhadapan langsung dengan negara-negara luar. PIK 2 sudah banyak sekali kita bahas, dan ternyata ini membuka sebuah pemahaman baru bagi rakyat bahwa ternyata bukan hanya di PIK 2 laut bermasalah itu. Ada juga di Subang, di Kerawang, di mana lagi, di Bekasi. Kemudian di luar Jawa juga jelas juga banyak sekali. Nah, ini patut kita soroti dalam sudut pandang Pak Paskah sebagai aktivis HAM, Ibu Andi Neni sebagai aktivis perempuan, agar kita rakyat tahu, mengerti, paham di mana kita harus memposisikan diri dan bagaimana cara kita berkontribusi bagi negeri ini agar menjadi bagian yang membaikan. Nah, kan kurang lebih begitu ya. Nah, baik. Kita mulai saja langsung, kira-kira mungkin dari Pak Paskah dulu ya. Baik, apa yang terjadi dengan negeri ini, Pak? Ya, kita ngobrol santai aja nih ya. Ya. Saya ini menangani kasus-kasus tanah di negeri ini sejak tahun 80. 80. Jadi sahabat SZ, saya potong sedikit karena Pak Paskah ini juga salah satu yang menginisiasi berdirinya ICW, Pak ya. Aktif juga di YLBHI bersama tokoh hukum kita yang sangat legend, Adnan Buyung Nasution. Dan kalau bicara angkatan, kurang lebih seangkatan dengan Bambang Wijoyanto. Oke. Silakan lanjut, Pak. Baik, jadi saya coba untuk mereka-reka catatan saya sejak tahun 80 sampai sekarang. Yang namanya kasus itu, khususnya kasus tanah itu jarang sekali bisa selesai. Jadi catatannya kira-kira sampai 2024 lah. Akhir saya kira ada semacam 2.500 kasus tanah yang tidak selesai. Yang
yang meledak, muncul. Oke. yang manifest ya gitu. Nah, Dari 2.500 itu yang tidak selesainya? tidak selesai umumnya. Oh, mayoritasnya nggak Tidak selesai. selesai gitu. Nah, kemudian kira-kira ada 650.000 hektar total lahan yang bermasalah di negeri ini. Ya, saya senang dengan munculnya jurnalis civilization ini. Jadi di mana masyarakat sudah punya kemampuan mengekspos ya masalahnya. Ya, kalau dulu kan kita harus panggil wartawan. Ya, terbatas. Terbatas betul, ada konferensi pers khusus. Sekarang orang lewat handphonenya Naikin. bisa menaikkan. Nah, muncul podcast-podcast yang seperti ini Iya. memperkuat. Ya. Ya, kita tidak mengalami birokrasi untuk mengkampanyekan masalah. Karena kita sadar betul media itu salah satu alat kontrol sebetulnya pada negara sebetulnya. Agak deketin Pak dikit. Ya, nah, jadi ini sambutan yang bagus ya. Hari ini saya bisa ngobrol dengan Bang Saiful Jaman. Paling tidak dari banyak hal yang sering diomongin di podcast ini ya saya menambah-nambahin aja. Ya. Jadi yang hangat sekarang ini kan di Jawa Barat ya, itu kasus PIK 2. Sebetulnya ya PIK 1 juga bermasalah. Tapi kalau PIK 2 maksudnya Tangerang, Pak ya? Tangerang, Ya. Tangerang. Tapi kan intinya kita ngomong teritori negara. Ya. Kita ngomong sebetulnya pembangunan itu selalu butuh lahan, Pak. Pembangunan selalu butuh lahan. Ya, membangun jembatan layang sekalipun itu butuh lahan di bawahnya. Tetap ya, buat penyangga. Buat penyangga kan gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang lepas dari lahan. Pertanyaannya, lahan punya siapa? Lahan itu kan punya rakyat. Rakyat yang memelihara lahan itu, ya menggarapnya. Walaupun mungkin secara administrasi Ya. dia tidak punya sertifikat, tapi undang-undang pokok agraria yang begitu hebat, ya, yang dibuat tahun 60 itu, ya, ini luar biasa. Itu memberikan penghormatan sebetulnya kepada setiap warga negara yang memelihara lahan, sehingga dia mendapat prioritas kepemilikan. Jadi kalau umpamanya pemerintah tiba-tiba butuh lahan, itu harus dihormati bahwa ini lahan sudah diurus sama rakyat. Jadi harus ditanya rakyatnya, apakah Anda masih mau menggarap atau tidak? Kalau masih mau, tolong diurus dong sertifikatnya supaya Anda punya kepastian hukum. Kan begitu, itu pemerintah yang baik toh. Ya. Tapi yang terjadi apa? Pembangunan yang butuh lahan itu, dia melihat ini menjadi kelemahan. Kalau tidak ada sertifikat, ini bukan tanah kamu ya, ini tanah negara. Ya. Nah, kata tanah negara pun ya itu dimanipulasi. Maksudnya? Kalau kita baca definisinya, yang disebut negara itu rakyat, Oh. bukan pemerintah. Emang pemerintah siapa? Gubernur. Gubernur 5 tahun sekali. Masa hari ini nama gubernurnya si A, 5 tahun lagi nanti tanah itu namanya si B karena gubernurnya B. Kan tidak begitu. Syarat menjadi sebuah negara itu kan ada rakyat di sana. Ya. Ada wilayah. Tidak ada pemerintahan, tidak ada. Jadi kalau disebut tanah negara itu tanah rakyat. Nah, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan semacam law enforcement kepada rakyat. Anda butuh kepastian hukumnya, Pak, gitu kan. Nah, ini kalau ada pengusaha mau datang, dia butuh 1.000 hektar, 5.000 hektar, ya datang ke kami pemerintah, kita pasti nggak punya lahan, pasti punya bapak dong. Nah, nanti kita atur nih kerjasama kayak atau apa. Ini bukan diusir. Nah, yang terjadi itu begini nih. Atau bahkan dimanipulasi seperti yang dilakukan Pasti. Kades Kohod itu Ya ya. iya. Nah, itu kan Dicatut namanya. Iya. Nah, belum lagi kalau sebetulnya kan ada niat baik sebenarnya dari pemerintah. Satu sisi pemain membuat undang-undang nomor 2 tahun 2012. Tidak ada percaluan lah kira-kira begitu. Kalau mau dibebaskan lahan harus dibayar dengan harga pasar. Bukan NJOP. Ini menarik menurut saya. Gitu. Tapi karena kontrol negara tidak ada, kemudian ambisi orang yang sebetulnya tidak berhak tapi dia pengen dapat keuntungan, ya mulai dari yang resmi sampai yang preman itu cari keuntungan sehingga rakyat pemilik lahan itu dapat sedikit. Nah, ini kasus itu begitu. Ya. Kasus di Indonesia. PIK 2 ini. Di PIK 2. Yang kalau mau fokus ke PIK 2 itu begitu.
Oke, sebelum nyambung saya mau bacain dulu komentar sahabat SJ nih. Dari Adi Gia, PIK 2 merebut kedaulatan rakyat. Iya, betul. Dari Al Farouk, apa orang-orang yang memagari laut nggak merasa bersalah pada jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan nyawa dan hartanya untuk negara ini ya? Oh, ini bentuknya pertanyaan ini. Iya. Nah, karena tadi masuk ke PIK 2, apa yang terjadi di PIK 2 dengan seperti apa ya, pemodohan juga kepada rakyat ya tadi. Kita tahu harga dibeli 30.000, 40.000, tapi mereka jual 30 juta, 40 juta. Tapi kan kalau kita tahu, Pak Pasca, sering kita dengar, saya sih nggak pernah ngalamin sendiri. Itu kalau jalan kita kena tol, itu ganti untung katanya. Betul, itu betul. Itu makanya- karena Undang-Undang Nomor 2 tadi. Makanya pada senang gitu. Ya. Tapi kok yang di pinggir laut malah sebaliknya rugi. gitu. Ya, jadi ada istilah gini, kalau kami dalam konteks asasi manusia itu ya, semakin jauh dari pusat kekuasaan, itu pelanggaran HAM itu semakin besar. Kenapa? Kontrol semakin lemah. Ya. Nah, sebetulnya setiap ada undang-undang yang baru yang harus disosialisasikan, itu harus dipahami betul sama rakyat. Jadi ini yang tidak pernah terjadi. Ya. Sehingga ketidakmampuan rakyat membaca aturan-aturan yang ada itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya muncullah konflik. Ya. Nah, dalam banyak konflik, ini pengalaman pengusaha lah. Saya kira kalau saya mau mensimulasi nih ya, gitu. Pengusaha ini paham betul bahwa effort untuk berkonflik itu besar. Artinya pasti pada akhirnya rakyat menyerah karena kelelahan, karena biaya yang semakin menipis, waktu habis, akhirnya bahkan cenderung keluar dari wilayah itu untuk menjadi buruh di kota. Ini, nah pada saat kosong ke desa itu dimakan sama mereka. Ini yang sering terjadi. Ini buying time istilah saya itu.